Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Ya talamid. Naharukum sabahul khair. Ya, insyaallah ya, subahun nur. Nabda iqana bi kalimah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, summa salatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Kembali kita bersyukur kepada Allah di hari ini, di pagi ini kita semua masih Allah jaga dengan nikmat sehat, nikmat akal, sehingga kembali kita semua bisa virtual melalui link video ya, pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama Islam. Salawat dan salam dicurahkan Allah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak semua, tanda yang wajib kita wujudkan dalam kehidupan hingga hari ini, tanda rasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tanamkan dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita untuk terus melaksanakan ibadah kepada Allah di tengah aktivitas keseharian kita. Dalam hal ini tanda syukur kita adalah melaksanakan perintah Allah, yakni menjalankan salat 5 waktu. Apapun kondisinya, apapun keadaannya, maka jaga dan laksanakanlah salat itu sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, pada minggu yang lalu kita sudah membahas pelajaran ke-8 terkait dengan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Alhamdulillah kalian sudah bisa menjelaskan, bahkan sudah bisa memahami bagaimana pentingnya taat dan patuh kepada orang tua dan guru. Dan ada juga dari tugas yang sudah disampaikan, yaitu penyampaian paparan sabda Nabi kita Muhammad SAW yang diriwayatkan dari Abu Hurairah berkenaan tentang siapakah orang yang paling harus saya berbuat baik dalam kehidupan, ya, yaitu ibu dan ayah. Mudah-mudahan dengan hadis ini kalian mampu menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa taat dan patuh ya kepada orang tua, wabil khusus kepada guru-guru kalian. Hari ini kita pelajaran ke-9, ada 2 subtema, yaitu perilaku gemar membaca dan pantang menyerah. Yang akan kita bahas pada pertemuan ini adalah perilaku gemar membaca. Anak-anak semua memahami sikap gemar membaca ya. Yang pertama, gemar membaca. Nabi kita Muhammad SAW mendapatkan wahyu pertama kali melalui malaikat Jibril di Gua Hira. Ya, wahyu yang pertama turun adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Artinya Nabi kita saja dahulu itu ketika diperintahkan membaca oleh malaikat Jibril, ma'ana biqori, ya, saya tidak bisa membaca. Kenapa? Karena Rasulullah dari sejak kecil sudah ditinggalkan ayah dan bunda. Kedua ayah dan bundanya telah wafat sebelum beliau menjadi tumbuh berkembang dewasa. Artinya beliau hidup berdikari, tidak ada yang mengajarkannya membaca. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengawali surah Al-Alaq ini dengan perintah membaca. Ya, sebagai bentuk sindiran bahwa apapun yang kita hendak lakukan, pertama harus bisa membaca diri, membaca keadaan. Tentunya dengan proses belajar. Kita lihat surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Artinya anak semua, wahyu yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah perintah untuk membaca.
Ya, ini Iqra, bacalah. Karena begitu pentingnya perintah membaca ini, malaikat Jibril harus mengulang 3 kali. Iqra, ya, Iqra, Iqra. Ya. Nabi menjawab, saya tidak bisa membaca. Ya. Maka dalam Islam kedudukan menjadi orang pintar, menjadi orang berilmu itu harus menjadi poin terpenting bagi seorang muslim. Ya. Salah satunya dengan belajar. Tentunya dengan belajar bisa membaca. Kemudian dengan kita sudah bisa membaca, artinya biasakan kita itu menambah pengetahuan kita dengan cara gemar membaca. Ya, karena apa? Ada istilah kata buku adalah jendela dunia. Ya. Begitulah bunyi pepatah dulu mengatakan, sehingga syarat dengan makna dan mengingatkan kita pentingnya membaca buku. Terbiasa dan gemar membaca akan membuka mata kita tentang dunia. Ya, kita juga akan tahu dan mengerti berbagai ilmu pengetahuan dan informasi sehingga membawa kita menjadi manusia yang beradab dan berbudaya. Nah, ini salah satu poin pentingnya kita menjadi orang yang gemar membaca. Ya. Kemudian apa sih manfaat dari ketika kita gemar membaca? Ya, tentunya banyak sekali. Gemar membaca buku banyak memiliki manfaat. Di antaranya adalah yang pertama, menambah pengetahuan, ya, menambah ilmu pengetahuan. Buku adalah gudang ilmu. Jadi kalau kalian saat ini pandemi, semestinya jangan memperbanyak main game. Boleh main game untuk merefresh, tapi jangan terlalu sering main game. Manfaatkan waktu yang ada setelah pelajaran daring untuk banyak membaca, ya. Kenapa? Buku adalah gudang ilmu. Di dalam buku tertuang banyak sekali ilmu yang bisa kita ambil, ya. Dengan gemar membaca dan banyak membaca buku, kita akan banyak mendapat ilmu pengetahuan. Itu yang poin yang pertama, manfaat dari gemar membaca. Kedua, menenangkan pikiran. Ya. Setelah sekian banyak waktu kita gunakan untuk berbagai aktivitas, ternyata membaca itu bisa merefresh, menenangkan pikiran. Ya, tentunya bacaan-bacaan yang jangan terlalu berat, ya, yang bisa membuat kita kekal, ya, menjadi buat kita agak stres itu. Ya, banyak-banyaklah baca buku-buku yang sifatnya bisa meningkatkan pengetahuan gitu, ya. Contohnya cerita Nabi, ya, cerita kegagahan, ya, kepahlawanan pahlawan Islam, ya, dan lain banyak. Ya. Kalau kita baca tentang media saat ini, ya, agak riweuh, ya, mungkin juga tidak pas untuk kalian dalami, ya, apa yang terjadi saat ini. Nah, sesuaikan saja bacaannya sesuai dengan apa yang menjadi bahan yang sesuai pas untuk kita baca. Ketiga, mengambil manfaat dari pengalaman orang lain. Banyak sekali, ya, buku-buku sejarah, buku-buku yang bisa kita ambil petik, mulai dari sejarah kehidupan, bagaimana menjadi orang yang berhasil dari sebuah kegagalan. Nah, banyak lain lagi, ya, mengambil pengalaman dari orang lain, ya, sampai banyak hal yang bisa kita ambil ketika kita membaca perjalanan dari kehidupan orang lain. Yang keempat, menambah keyakinan. Nah, ini manfaat membaca ini, keempat, menambah keyakinan. Nah, artinya setelah kita memahami, ya, kemudian kita ada literasi buku dari yang kita ketahui, menambah keyakinan apa yang sudah kita pahami. Itu ini dasar kenapa kita dianjurkan untuk bisa gemar membaca. Kelima, ya, tentunya ketika kita bisa membaca berbagai macam informasi dari buku yang kita baca, tentunya akan meningkatkan mutu sumber daya manusia. Ya, jadi ayo mulai saat ini di saat pandemi, ya, alihkan kegemaran kita dari main game, dari main apa yang bisa melalaikan kita, terutama melalaikan ibadah, ya. Banyak nih anak-anak nih yang suka main game, lupa ibadah, lupa sholat.
Tapi kalau dengan dialihkan dengan cara gemar membaca, insya Allah akan banyak manfaatnya. Dialihkan tuh, digeser tuh gamenya, dibuka tuh banyak tempat-tempat link di sudut-sudut Google kita tuh banyak tuh buku-buku e-book ya yang bisa kita baca. Anak-anak semua, selanjutnya bagaimana sih cara menumbuhkan rasa gemar membaca ini? Ya, tentunya yang pertama harus didasari bahwa kita haus dengan ilmu. Ya, haus akan ilmu, haus akan pengetahuan, haus akan berbagai macam informasi. Nah, ini tentu yang membuat kita senang gemar membaca. Banyak hal-hal yang bisa kita lakukan ya dari gemar membaca ini. Bisa kadang-kadang kita bisa bereksperimen ya, bisa menuangkan apa yang bisa kita tulis ya, sehingga kita bisa menjadi seorang penulis. Kemudian apa yang bisa menumbuhkan rasa gemar membaca lagi? Mengenali buku ya. Setelah kita haus informasi, haus pengetahuan, nah berusaha kita cari buku-buku itu. Artinya kita senang dengan buku. Kemudian yang kedua mengenali isi buku ya. Kita berusaha untuk mengenali buku tersebut, apa judulnya, siapa penulisnya, dan bagaimana isinya. Nah, jadi kita tidak salah baca ya. Yang ketiga, membaca adalah suatu kebutuhan ya. Membaca adalah suatu kebutuhan. Insyaallah kita telah tahu judul, penulis, dan tema dari suatu buku. Selanjutnya kita akan bisa menanamkan niat pada diri kita bahwa membaca adalah sebuah kebutuhan ya, sebagai nutrisi pengetahuan kita. Nah, demikian anak-anak materi kita pada hari ini, perilaku gemar membaca dan pantang menyerah. Tugasnya adalah sebagai landasan pelajaran kita perilaku gemar membaca, silakan kalian melalui video singkat buat atau bacakan surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Makanya ini perlu keterampilan kalian harus mengulang kembali di video awal bagaimana Abi membacakan surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Itu saja, mari kita akhiri dengan sama-sama baca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.